Kita kan kenal papanya Jehan tuh kan orang seniman banget gitu ya. Mungkin skip ke Jehan, apakah ke Tiaga? Mungkin kita nggak tahu juga So far nanti. ada nggak maksudnya keinginan ketertarikannya mungkin at least untuk aku suka loh ini. Belum ya. Oh belum aku juga. Aku pikir dia seneng nyanyi. Terus nggak tahu deh, nggak mau maksa. Hai Moms, kita ketemu lagi di satu edisi lagi dari Moms Talk, dimana kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan para moms yang bisa dibilang ini inspiring moms untuk tahu kehidupannya mereka dan semoga bisa menginspirasi moms juga. Di Moms Talk edisi kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan ini orang lama sebenarnya. Orang tuh udah tahu lama lah kehadirannya. Cuman sekarang ingin tahu kehidupannya sebagai seorang ibu seperti apa. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Jehan Jody. Hai Jehan, apa kabar? Baik. Sehat Jehan? Alhamdulillah. Sibuk apa? Sibuk apa? Ibu menjadi ibu Ibu dari, dong udah pasti ya, dari pasti nomor satu. Tiaga nomor satu. Sekarang saya sibuk sama Tiaga, sama keluarga baruku, terus juga kerja di F&B Mbak. Nah, ini nih yang menarik untuk kita bahas juga. Pertama mungkin kalau yang seumuran nih pasti kenal Jehan, dulu pernah jadi model gitu kan ya. Di masa remaja ya kan, mengisi kesibukan ya kan. Lalu sekarang kita juga, kalau sekarang tuh kita kenal Jehan tuh seorang career woman ya kan. Seorang ibu yang berkarir gitu, punya anak tapi juga berkarir, kerja kantoran. Kenapa memilih kerja kantoran? Apalagi kan sebenarnya darah seni juga mengalir dari orang tua gitu kan, sempat merasakan juga jadi model ya, lucu-lucuan gitu. Tapi kenapa memilih kerja kantoran? Kerja kantoran kenapa ya Mbak? Kayaknya lebih dari awal emang pengennya kerja udah pasti gitu. Nggak pernah mau nggak ngapa-ngapain. Ya kan. Begitu nyampe Jakarta, for good tuh udah langsung nyari kerjaan gitu. Kebetulan waktu itu belum tahu nih mau kerja di mana, karena sebelum pulang ke Jakarta tuh juga udah aku minta sama orang tua aku untuk aku stay dulu ya, another 3-4 months gitu, mau di London dulu deh, mau kerja dulu, nyoba deh kerja. Oh gitu, jadi sebenarnya di sana pertama kali pas setelah sekolah. Jadi kerja di toko pernah. Oh gitu. Sampai akhirnya ngerasain kerja sama orang untuk catering. Di situ aku seru juga nih, capek tapi seneng gitu. Ada kayak apa ya, rasa puasnya gitu pas terakhir. Pulang ke Jakarta terus ditawarin sama salah satu owner restoran di BNI 46 dulu, ketemu lah, dan di situ aku nyemplung. Awalnya situ. Jadi kerjaan pertama di Jakarta tuh itu. Oke. Megang restoran sampai akhirnya ya udah berlanjut sampai sekarang. Terus kemarin terakhir di hotel ya, sampai sekarang ngerasain kerja. Waktu pandemi sempat ngerasain nggak kerja, dan itu tapi kan bikin usaha kecil-kecilan sendiri. Udah pasti kan harus cari kesibukan itu sih, nggak bisa. Jadi nggak bisa dibilang nggak kerja, nggak bisa. Nggak valid kalau dibilang aku pandemi nggak kerja di kantor. Nggak kerja di kantor. Ini ya, apa ya? Kayaknya kerja itu juga ngebuat kita jadi otaknya jadi gerak terus ya, badan sama otak saya jadi gerak terus ya, maksudnya stimulasi terus ya gitu. Jadi kita juga nggak yang banyak bengongnya. Gitu Mbak. Kayak kalau misalkan nggak kerja, aku nggak kebayang sih mau ngapain juga di rumah untuk ngurusin anak doang, anak juga sekolah kan. Iya, punya aktivitas sendiri. Jadi sebenarnya ini juga untuk men-challenge diri sendiri supaya untuk terus apalagi ya gitu. Kalau kayak kemarin pandemi gitu. Begitu 2 minggu nggak ada kerjaan, aku langsung nyoba, gue harus ngapain ya? What do I have to do next? Gitu. Cari apa ya? Aku mau buat apa ya? Gitu. Aku belajar buat roti. Serius Mbak. Seru amat terus. Belajar buat roti, ya kayak gitu. Tapi kan dasarnya nggak bisa diem. gitu. Ya belajar dari YouTube kan tuh banyak gitu. Karena kan stres ya, stres dong, udah pasti stres dengan keadaan semuanya. Tapi kan kita juga nggak bisa terus berdiam diri. Aduh, gue ngapain? Ya udah, masak kebetulan emang senang masak, senang makan dan senang masak. Terus awalnya jualan sop buntut.
Kalau itu gampang merem masak ya. Karena emang seneng masak sih. Jehan ngomongnya gampang ya, bikin sop buntut. Nah, karena suka masak. Kalau aku susah banget bikin. Iya, tapi kan ada yang bantuin, pasti ada yang bantuin, Mbak. Cuma ya itu di saat kita kayak udah nih sop buntut, terus nextnya apa? Roti. Ya udah satu, another skill belajar gitu ya. Ada skill baru yang aku pelajarin. Nah, sama juga di kantor. Kalau di kantor itu kan setiap hari kita belajar terus. Iya sih. Iya. Itu yang buat akhirnya aku senang kerja kantoran. Tapi kan Jehan anaknya Pak Setiawan Jodi. Maksudnya seniman, terkenal sebagai seorang seniman. Iya. Dan juga nggak ada darah seni mengalir ke sama sekali, serius? Serius enggak. Ya dulu sekolahnya itu ambil art and design, melukis, tapi melukis fotografi gitu. Tapi terus itu kan juga skill ya. Iya. Kalau nggak diterusin ya akan hilang gitu. Dan berarti emang nggak ke situ juga minatnya. Ke situ juga. Ternyata passionnya itu adalah di hospitality. Maksudnya terus orang tua juga seorang pengusaha, nggak ada keinginan juga aku mau bikin usaha sendiri aja gitu. Dulu pernah, tapi sekarang belum lagi. Oh gitu. Kenapa? Ini aku penasaran sih. Maksudnya kan pasti kan mendapatkan petuah-petuah, wejangan-wejangan gimana caranya mendirikan perusahaan atau how to running a company itu kan pasti sering dong dari orang tua kan, karena kan pasti walaupun cuma sambil lewat kan pasti ada percakapan itu. Iya, tapi kan bapakku kan emang beliau kan emang bergeraknya di oil and gas, sedangkan aku beda. Jadi beda dunianya gitu. Okay. Terus kalau untuk aku mau mendirikan usaha sendiri untuk buat restoran itu mudah? Ya nggak mudah juga. Iya juga. Benar. Susah? Ya nggak susah juga gitu. Tapi kan nggak bisa langsung oke kita buat nggak gitu. Apalagi sekarang banyak makin banyak pilihan. Tapi aku jadi pengen tahu deh. Passion itu punya peranan penting nih dalam menggerakkan keseharian Jehan. Maksudnya kan tadi aku ambil art and design, tapi ternyata enggak sih itu ya passionnya ya gitu. Berarti ini yang membuat ternyata masak gitu kan yang salah satu yang passionnya Jehan. Ini yang membuat menggerakkan Jehan dalam memilih kegiatan, pekerjaan dan aktivitas ya. Iya. Bisa dibilang iya sih Mbak, karena dulu awalnya waktu sekolah itu aku emang karena senang masak, jadi bisa tahu senang masak itu karena tinggal sendiri. Ya kan, tinggal sendiri kan terpaksa jadinya, kita jadi belajar masak. Oh, ternyata aku lebih senang masak makanan Indonesia nih karena masaknya dari scratch. Dan susah gitu. I challenge myself gitu. Gitu kan. Terus abis itu masak terus abis itu kasih makan ke teman-teman. Oh, ternyata responnya bagus di nih. Situ gitu. Oh, ternyata senang ya menjamu orang gitu. Oh, senang ya meladeni. Iya benar. Dan begitu orang bilang enak itu kayaknya pasti kepuasan. Ada kepuasan. Iyalah. Yang kayak nggak kebayar semuanya ya. Oke, paham. Oke, sekarang kita mau ngomongin Jehan as a mother. Punya anak umur 12 tahun, preteen. Tahun ini 12 apa tahun ini 12. Tahun ini 12. Oke, next year udah jadi teenager. Iya. Gimana rasanya punya anak preteen yang udah mau masuk teenager gitu kan? Abis tahun ini juga masuk SMP. Ya kan? Gimana caranya Jehan membagi waktu nih untuk Tiaga si anak berusia 12 tahun ini dan umur-umur segini kan curiosity-nya banyak dong, tinggi dong ya kan. Yeah. Sementara kan Jehan juga sibuk. Aku sebisa mungkin bukan sebisa mungkin lagi Mbak. Ya pasti setiap pagi itu aku yang bangun. Harus tuh prepare makanan. Ya karena kan kita tinggalnya di apartemen nggak ada Mbak. Jadi aku yang prepare makanannya dia untuk makan siang gitu. Jadi karena aku kerja. Terus abis itu pulang kalau nggak perlu pergi, nggak penting-penting banget, aku nggak pergi, gitu. Pulang udah lewat ya masuk gaul ya. Pulang kerja sebisa mungkin makan malam sama-sama. Ya itulah itu pokoknya waktu yang paling penting, makan pagi dan makan malam. Jadi selalu ada momen untuk bisa ngobrol, gitu kan, update. Kalau misalkan makan pagi kita nggak sempet, aku
wah ada dalam 1 minggu tuh bisa nganterin dia sekolah gitu, ikut nganterin sekolah, terus habis itu baru aku kantor. Oh, oke. Jadi pokoknya selalu make time. I have to make time gitu. Gimana rasanya jadi ibu untuk buat seorang anak, ini bentar lagi udah bisa dibilang remaja lagi, 12 tuh udah masuk remaja lah hitungannya ya. Gimana rasanya? Kan kayaknya kalau kita flashback di masa-masa kita remaja tuh kayaknya momen paling seru gitu kan, salah satu momennya. Iya, beda banget anak remaja sekarang sama dulu. Iya, tapi gimana rasanya? Rasanya deg-degan ya udah pasti ya karena. Tapi jadi di seberang kita ada Tiaganya. Alhamdulillah sih anaknya manis ya. Iya. Betul. Anaknya manis gitu. Kalau nginget-nginget zaman dulu gitu, wah dulu tuh kayaknya. Tiaga jangan gerlu ini ya. Gitu kayaknya. Karena nggak gitu ya. Cuma maksudnya beda bener, gitu. Setuju. Bedanya dalam arti mereka lebih terbuka. Kalau aku melihatnya begitu. Bedanya sama kita dulu ya. Oke, kalau dulu kayak takut dulu. Banget. Kalau ini tuh bisa yang mami. Nanti aku kalau udah SMP aku mau kesini ya gitu. Dan kita karena dulunya kita takut bilang sama orang tua, jadi kita sebagai orang tua gitu. Jadi aku bilang oke, gitu. Lebih banyak memberikan pengertian. Gitu. Jadi aku juga rasanya deg-degan sih, deg-degan Mbak, tapi ya it's okay. Iya. Ya hari-hari dijalanin aja lah ya gitu kan. Dengan segala kejutan-kejutannya ya. Tapi sekarang ini nih apa yang paling mengejutkan dari punya anak preteen dan mau masuk remaja, mau masuk teenager? Apa ya? Apakah balik lagi, kita kan dulu hidup di mana kita sama orang tua kita mungkin nggak semua bisa terbuka gitu kan, ada yang bisa terbuka, ada yang enggak gitu ya. Apakah keterbukaan anak-anak zaman sekarang gitu yang membuatnya nih kayak bikin kaget-kaget nih pertanyaan-pertanyaan mereka gitu kan, yang kan kita kan pasti akan maunya mereka tahu dari kita gitu kan. Banyak sih pertanyaan macam-macam tuh, banyak gitu. Kita kadang-kadang kayak aduh jawab nggak ya gitu. Gitu. Tapi kalau kaget-kaget nggak sih ya Mbak, gitu, masih normal-normal aja. Iya. Mempersiapkan untuk nanti ya. Oke. Nah, gimana nih caranya Jehan menyiapkan Tiaga untuk kehadiran Mas Hari dan juga Radi dalam kehidupan Jehan dan Tiaga sekarang kan sempat berduaan aja selama kurang lebih 5 tahun ya Mbak, 5 tahun ya Jehan. Terus habis itu sekarang hadir ada Mas Hari, ada Radi juga. Itu gimana mempersiapkan Tiaga saat itu dan juga mempersiapkan Jehan juga kan? Yang pasti emang nggak langsung dikenalin kan, waktu itu aku setelah yakin gitu, terus baru aku pelan-pelan cerita ke Tiaga gitu. I met someone gitu, terus barulah dipertemukan, pergi. Ya, biasa aja sih Mbak, prosesnya emang normal aja semuanya, dan kebetulan mereka juga bisa nyambung gitu. Dan aku pernah suatu hari aku minta mereka pergi bertiga aja. Oh ya? Nonton film kalau nggak salah waktu itu. Aku nggak ikutan. Aku pengen tahu kalau mereka pergi bertiga gimana. Boys quality time gitu ceritanya. Dan ya ternyata nggak apa-apa dan dia senang. Tapi waktu mau nikah itu aku bilang sama Tiaga, boleh nggak? Ya pastinya aku minta izin. Oke. Minta izin nggak Tiaga? Terus saat itu? Dia bilang ya oke. Memang waktu pas baru menikah itu emang masih ada kagok. Karena aku sama Mas Hari itu kenalnya setahun, jadi emang cepet banget prosesnya gitu. Jadi terus ya pastinya butuh waktu lagi untuk saling beradaptasi ya semuanya gitu. Jadi pas baru nikah kita tinggal bareng juga ya belajarlah satu sama lain semuanya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah semuanya mengalir gitu ya dan berjalan lancar. Aku masih penasaran soal darah seni ya. Ini mungkin kadang-kadang kan suka skip a generation gitu ya. Kan maksudnya kita kan kenal papanya Jehan tuh kan orang seniman banget gitu ya.
Mungkin skip ke Jehan, apakah ke Tiaga? Mungkin, kita nggak tahu juga So far nanti. ada nggak maksudnya keinginan ketertarikannya, mungkin at least untuk aku suka loh ini. Belum ya. Oh belum juga? Aku pikir dia seneng nyanyi. Terus? Nggak tahu deh, nggak mau maksa Mbak. Oh gitu, baik. Jadi belum ketahuan Belum juga nih ketahuan. apakah darah seni ini cuma Iya. skip satu generasi atau skip lagi di generasi berikutnya. Jadi belum ketahuan. Tapi so far cita-citanya Tiaga apa? Dia maunya lebih kemana minatnya? Kasih tahu? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh, asik. Oke. Jadi pembalap. Wow, jadi atlet ya? Mau jadi pembalap tuh, atlet kan. Wow. So far apa yang, selain pasti kan biasanya kalau anak-anak seumur Tiaga tuh pasti dia suka banyak olahraga dong. Olahraga gini, kalau olahraga itu memang aku dari kecil aku paksain ya Mbak, paksain. Oke, ya. Dipaksain ya Tiaga ya. Paksain, karena dulunya dia tuh ikut les, boleh sebut gak? Boleh. Les sempoa. Oh iya. Ya, Oh oke. sempoa gitu. Terus terus sampai itu kan bosen ya, Iya. karena pelajarannya sama terus Iya. gitu. Sampai mau kelas 6 dia bilang, "Mami, aku mau stop sempoa." Aku bilang, "Ya udah, boleh stop, tapi kamu harus pilih olahraga." Aku bilang gitu. Oh, Terus oke. dia pilih renang. Jadi Renang pilihannya dipilih. renang atau mau tenis. Oke. Pilih renang. Heeh. Ya udah renang gitu. Nah, kalau olahraga tuh emang aku paksa. Cuma ini anak pengennya jadi Pembalap. pembalap. Sekarang udah ada ke arah-arah situ kah? Udah mulai. Cuma dia tuh hebatnya ya Mbak. Kamu tanya ada segala jenis mobil. Dari situ dulu ya sukanya ya. Oh oke, berawal dari situ. Emang dari kecil itu senangnya mobil otomotif. Oh, oke. Jadi segala mobil tahu ya udah. Iya. Aku bilang ya boleh jadi pembalap, kalau nggak bisa jadi pembalap juga bisa jadi engineer. Iya benar. Kan gitu. Merakit dan akhirnya bikin mobil balap sendiri kan. Cuman ini kan kita juga tahu Tiaga berenang, terus juara juga kan. Ikutan lomba. Ikutan lomba, belum juara. Soon ya. Tapi yang penting mau kan. harus mau. Oh ya oke. Mungkin karena satu juga. Biar gini loh Mbak, apa ya? Biar ada rasa kompetitifnya. Iya sih, itu penting kok. Penting. In a way, Rasa percaya dirinya. Jadi semenjak ikut lomba itu jadi terbentuk. Iya sih. Terus bisa ada rasa mau mengalahkan diri sendiri. Karena kalau renang itu kan dia cuma balapan nyari waktu. Iya, betul. Nyari waktu. Jadi ntar abis satu lomba, terus ntar ikut lomba lagi ngalahin waktu waktunya dia sendiri sebelumnya gitu. Kecuali mau jadi atlet banget baru dia gitu. Jadi ada rasa begitu Tiaga ikut yang pertama, aku tanya mau ikut lagi nggak? Mau. Itu alhamdulillah senangnya minta ampun gitu. Aku nggak mau maksa, kalau sampai nggak seneng ya udah gitu. Tapi juga rasanya gimana ya biar caranya dia seneng. Ternyata dia seneng. Awalnya aja dipaksa. Abis itu ternyata emang senang. Apa memang karena Jehan juga seneng banget olahraga kan, sering banget posting olahraga. Hiburan. Apa aja sih olahraganya? Coba lari, ya kan? Terus dulu tenis. makanya Tiaga sempat disuruh tenis ya. Kalau waktu kecil dulu tenis, terus selebihnya paling yoga, nge-gym, ya udah. Sekarang sih lari karena pengen cita-citanya mau maraton. Oke, apa nih yang target pertama nih? Apa? Maratonnya. Aku nggak terlalu ambisius mau ikut yang major sih, cuma pengennya ke Jepang tahun depan. Oke. Kalau major itu kalau dapat undiannya Iya berangkat. Kalau enggak ya. Jadi nggak segitu ngoyoknya juga gitu ya, sambil menjalani aja. Ya? Karena ini cita-citanya adalah pengen ikutan maraton. Oke. Apapun. Satu kali aja. Kalau bisa abis itu pengen lagi ya udah gitu. Tapi pengen ngerasain, gue bisa nggak ya gitu. Kayak aku bisa nggak sih ngalahin diri sendiri nih gitu. Kayak dalam arti ya itu kan. Karena kan begitu kita lari 20 kilo itu kan ada yang kayak berhasil. Gitu. Di kepala tuh ada yang gini lah. Ngapain sih? Oh gitu? Iya kan kalau lagi lari sendiri bener-bener kalau jauh banget kan ya. Capek itu, tapi itu kan semua mindset gitu. Jadi aku yang kayak bisa.
Oke. Jehan kan olahraga selain lari tadi yoga juga. Terus kan Jehan juga nggak bisa diem, seneng, aktif dan berkegiatan. Nggak ada keinginan untuk kayak, karena kita kan juga tahu banyak profesi-profesi baru gitu kan. Kayak misalnya jadi yoga instructor atau yang berkaitan juga tentang kayak olahraga juga gitu. Nggak ingin gitu. Sempat kepikiran tapi enggak sih. Oke. Sempat terlintas. Passionnya soalnya kemasak. Ya kan, olahraga tuh cuma hobi, emang dijalani ya. Sebenarnya passionnya ya masak iya, tapi passionnya adalah yaitu hospitality. Dalam arti F&B, hospitality, ketemu customer ini, service. Gitu. Aku penasaran deh, akan nggak nanti suatu hari, mungkin nih deep down tuh masih ada satu keinginan, one day aku akan bikin restoran apa, misalnya kayak bakery shop atau bakery, atau mungkin pastry atau mungkin masakan Indonesia, mungkin nggak dalam mungkin 1-2 tahun ini, tapi kayak kan ada satu goals yang oke, nanti deh ini dulu ya dijalanin, tapi nanti goals suatu hari aku akan ke situ, ada nggak? Ada. Apa kalau boleh tahu? Bocoran dikit dong kan. Aduh. Indonesian food atau justru aduh, ya. Tapi kan diminta maaf suami dulu nih ngasih tahu. Pengennya punya usaha, punya restoran kecil yang dimana kita bisa masak sesuai belanjaan hari ini di pasar ada apa. Oh, seru. Iya kan, jadi kayak ganti terus, tapi Indonesian. Apa bisa aja? Indonesian, bisa French, bisa ya pokoknya lagi adanya apa gitu. Seru. Kayaknya udah ada 1-2 tapi lebih ke Indonesian food, hari ini masaknya apa tapi besok bisa beda gitu kan. Ini kecil, pilihnya kecil kayak it's a family cafe jadi. Seru. Aku doain semoga terwujud dan bisa dalam waktu nggak lama-lama amat ya. Oke, sebagai penutup, tips nih dari Jehan untuk para moms, karena kan kita tentunya menghadirkan Moms Talk, ngobrol-ngobrol juga sama para inspiring moms untuk bisa menginspirasi para moms yang lainnya juga. Aduh, aku tuh ingin misalnya kayak aku ingin belajar lagi, ada yang ingin sekolah lagi karena mungkin melihat satu moms yang sekolah lagi, mungkin aku juga ingin buka usaha, atau mungkin seperti Jehan juga yang gimana sih caranya nih, tips nih dari Jehan untuk bisa tetap fit dan bugar, karena kan olahraganya juga lah getol ya, dalam fit dan bugar dalam berkegiatan dan beraktivitas bekerja sehari-hari. Dan juga untuk sehari-hari. Make time, Mbak. Kalau Jehan kapan sih? Pagi? Pagi. Oke. Sebelum ngantor? Sebelum ngantor. Habis bangunin Tiaga? Enggak, justru tergantung. Aku lari, kalau larinya jauh, aku habis sholat subuh, makanan aku keluarin dulu untuk itu. Terus aku jam 5 sampai jam 6, aku lari. Bangunin Tiaga, Tiaga mandi, aku siapin makanan untuk bekalnya dia, and then off. Baru ke. Jadi itu menjadi rutinitasku sehari-hari kalau pagi. Jadi sebenarnya bisa diselip-selipin ya? Harus bisa. Dan apa manfaat yang Jehan rasain dari giat berolahraga? Jadi kita nggak usah ngomong kita mau jadi atlet, abis itu mau jadi kayak tadi maraton, jadi maratoners, nggak juga gitu kan? Kan nggak harus olahraga lari juga ya, bisa yoga, apa aja, bisa yoga, bisa nge-gym atau apapun itu. Yang pasti stres kita juga jadi berkurang, apalagi udah umur kepala 4 ini ya Mbak ya. Lebih bisa memanage kali ya. Gitu. Kalau aku sempat merasakan yang kayak di mana aku seminggu lebih nggak olahraga tuh langsung kayak meledak gitu emosinya. Oke. Ya. Jadi aku kayak ya nih. Terus jadi nggak cepet gampang capek. Itu fisiknya. Ya, tapi ternyata buat mental juga berpengaruh ya. Dan energinya untuk anak kita juga. Iya pastinya. sih. Dan juga memberikan contoh. Kalau kita misalnya nyuruh anak olahraga, tapi ibu bapaknya nggak olahraga susah. Kan? Itu tuh Mams. Jehan, thank you so much udah sharing ceritanya. Terima kasih udah menjadi seorang ibu yang menginspirasi kita juga semua di sini. Dan semoga obrolan aku bersama Jehan juga bisa menginspirasi moms ya. Moms yang mungkin tadinya malas-malasan olahraga, jadi aku mau nyontek Jehan aja deh, abis sholat subuh bangun olahraga sebentar, abis itu baru ngurusin keluarga, dan ternyata tetap juga bisa kok diselip-selipin. Kita berkegiatan, beraktivitas, ngurus rumah, olahraga, itu bisa banget. Dan satu lagi sih dari obrolan bersama Jehan, find your passion.
Kadang-kadang mungkin kita kuliahnya atau sekolahnya salah jurusan dulu ya. Nggak apa-apa. Tapi kita harus bisa mencari apa yang menjadi passion kita gitu. Jadi juga untuk membuat hidup kita merasa lengkap ya. Iya nggak sih? Seru ya? Terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Yang pasti Moms juga bisa baca juga tentang Jehan dan juga bisa melihat Tiaga tuh kayak apa sih yang dari tadi disebut-sebut namanya ya. Akan ada di website kita juga, di website Mother and Beyond. Terima kasih buat Moms semuanya. Jehan, thank you so much sekali lagi. Sampai jumpa. Bye Moms.